Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, bagi kita yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia, salah satu penyakit yang mungkin tingkat prevalensinya itu lumayan tinggi adalah penyakit yang berhubungan dengan kulit seperti itu ya. Kalau ngomongin penyakit kulit, mungkin yang terlintas di benak kita adalah panu, kadas, kurap gitu ya. Itu penyakit-penyakit kulit yang umum terjadi di masyarakat kita di Indonesia seperti itu. Tapi tahukah Anda ada salah satu penyakit yang mungkin Anda tahu bentuknya seperti apa gitu ya, tapi Anda nggak tahu namanya apa. Itu namanya adalah penyakit kulit psoriasis. Nah, apa itu penyakit psoriasis dan bagaimana cara mengenalinya dan mengobatinya? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali penyakit psoriasis. Nah, kalau ngomongin tentang kulit gitu ya, salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kulit kita sehat, dan apalagi yang zaman now itu orang pinginnya yang glowing-glowing, yang mulus seperti itu. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan apa saja yang bisa membuat kulit kita mulus dan juga sehat? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Buah-buahan, nah seperti melon, kiwi, jeruk, pepaya, dan beberapa buah yang lainnya ini bagus untuk kesehatan kulit kita karena mengandung karotenoid seperti itu. Jadi kalau Anda ingin memiliki kulit yang mulus, kulit yang bersih, kulit yang sehat, Anda harus mengonsumsi buah-buahan gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sayur-sayuran, kangkung, brokoli, dan lain sebagainya. Ini juga bagus Anda konsumsi karena juga mengandung yang namanya vitamin. Jadi kalau Anda ingin memiliki kulit yang sehat, kulit yang mulus seperti itu ya, Anda jangan lupa untuk makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kita lihat yang ketiga. Biji-bijian, biji labu, biji bunga matahari, ini juga sumber nutrisi yang baik untuk kulit. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin memiliki kulit yang sehat, Anda jangan lupa untuk makan biji-bijian yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Kita lihat yang keempat, tahu. Nah, ini dia kandungan nutrisi kedelai dari tahu ini sangat baik sekali untuk kesehatan kulit kita seperti itu, untuk kesehatan. Kemudian kalau Anda ingin kulitnya mulus dan juga yang pastinya anti aging gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi tahu, makanan yang murah tapi dampaknya sangat luar biasa baik untuk kesehatan kulit kita. Kita lihat yang kelima, yang terakhir adalah kacang almond. Nah, kacang almond ini mengandung vitamin E, B, dan juga protein yang tinggi yang bagus juga untuk kesehatan kulit kita. Oke, itu dia tadi 5 jenis makanan yang katanya baik untuk kesehatan kulit dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan kulit kita yang bisa membuat kulit kita sehat dan juga mulus gitu ya. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ayu Kusuma Dewi, MSc SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat pagi Dr. Ayu, apa kabar? Selamat pagi ya semuanya, apa kabar? Kabar baik. Baik, Dokter Ayu, terima kasih. Dok, hari ini kita akan membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan kulit nih dok. Kalau sekarang kan terutama perempuan gitu ya, pengennya kulitnya sehat, mulus, dan juga glowing. Seperti itu yang lagi ngetrennya seperti itu. Nah, kita akan bahas nih dok beberapa makanan yang baik untuk kesehatan kulit kita. Yang pertama adalah buah-buahan, mungkin seperti melon, kiwi, jeruk, pepaya, atau ada buah yang lain. Dan kandungan dalam buah ini apa yang bagus untuk kulit dok? Ya, kalau betul sekali kalau untuk nutrisi kulit kita harus mulai dari yang di dalam. Jadi dari apa yang kita makan. Karena zat gizi ini nanti akan sangat menentukan untuk kualitas kulit kita ya. Yang pertama memang buah-buahan, diantaranya melon, kiwi, dan jeruk. Kandungannya ini banyak mengandung berbagai vitamin seperti vitamin C, vitamin A, kemudian juga berbagai antioksidan ya. Vitamin C ini penting sekali contohnya untuk regenerasi sel kulit untuk yang mati itu ya, mengangkat sel kulit yang mati. Kemudian vitamin E dia juga ada kandungan untuk mengangkat terhadap anti radikal bebas ya. Kemudian ada vitamin A juga. Jadi ini kalau untuk buah-buahan ini sangat baik untuk dikonsumsi karena berbagai vitamin dan antioksidan. Kemudian juga mineral, dia juga berfungsi untuk menangkal dari radikal bebas ini tadi.
Oke, berarti dengan kandungan vitamin yang ada di dalam buah ini bagus untuk kesehatan kulit gitu ya Dok ya. Dok, kalau tadi disebutkan Ya, ada kayak melon gitu ya, atau kiwi, ya. atau pepaya, atau beberapa buah yang lain seperti itu. Nah pertanyaannya, kalau untuk kulit yang bagus gitu ya, sebenarnya cara mengonsumsi buah itu yang baik seperti apa Dok? Kan banyak yang kayak biar kesannya itu kayak kekinian banget pakai di jus gitu kan, langsung posting di Instagram gitu kan. Nah sebenarnya yang Ya, baik itu oke. seperti apa? Kalau untuk buah yang baik sih sebaiknya memang, kita konsumsinya dalam bentuk dipotong ya, tidak perlu di-jus. Hmm. Entah itu pakai juicer atau entah itu pakai blender ya. Kalau memang lebih baik kita konsumsi dalam bentuk di buah potong, karena kalau kita jus otomatis seratnya hilang ya. Jadi pada saat kita konsumsi buah ini yang kita pentingkan juga kita, mendapatkan untuk asupan serat kita. Kan memang dibutuhkan 25 sampai 30 gram dalam sehari, itu penting untuk kesehatan usus kita juga. Jadi seratnya nanti kalau kita jus akan menjadi hilang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita jus otomatis, beberapa vitamin mesti juga ikut ada yang rusak juga, karena ada seperti vitamin B, vitamin C itu dia, larut dalam air, kemudian rusak oleh pemanasan contohnya. Jadi kalau kita larutkan dalam air ya mesti ada sebagian yang kadarnya berkurang. Jadi kemudian indeks kekenyangannya dalam jus juga berkurang ya, kalau serat berkurang otomatis kita kan lebih tidak kenyang, dan dalam jus itu porsinya lebih banyak. Jadi kalau seumpama kita makan apel satu potong itu sudah cukup, tapi kalau untuk kita buat jus, satu gelas pasti lebih dari apel satu potong atau satu buah. Jadi contohnya kalau kita makan jeruk, jeruk keprok kita 2 butir sudah cukup, kalau untuk kita minum satu gelas jeruk peras itu minimal membutuhkan 5 mungkin contohnya seperti jeruk baby. Padahal untuk buah tidak bebas kalori, tetap ada kandungan 50 kalori untuk setiap porsi buah ya. Oke, berarti lebih baik untuk dikonsumsi secara langsung, dipotong-potong, kemudian dikunyah pakai gigi gitu ya, nggak usah di jus karena Ya, kandungannya lebih dikunyah. baik seperti itu. Oke Dok, kita lanjut ke yang kedua nih Dok. Sayur-sayuran, nah mungkin ya brokoli atau kangkung atau beberapa sayuran yang lain juga ini bagus gitu ya Dok ya untuk kesehatan kulit gimana nih? Ya, kalau untuk sayur-sayuran nih diantaranya seperti kangkung ya. Kangkung ini kita kenal sebagai water spinach atau morning glory ya seringnya. Itu memang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, kemudian mineral seperti zat besi, kemudian untuk ya ada vitamin B9 juga, vitamin K, serat. Jadi memang kangkung ini meskipun sayur yang mudah kita dapat sehari-hari sebetulnya kaya akan berbagai zat gizi, jadi sebagai salah satu superfood ya. Jadi sangat Hmm. baik untuk kulit kita ya. Di antaranya kemudian juga brokoli. Brokoli ini juga tidak kalah, ini juga vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, ada kalium, kemudian ada kandungan protein juga ya. Ini mengandung asam aminosistein yang bagus ya untuk tubuh kita. Kemudian mineralnya mengandung kalium, seng, juga ada seratnya buat tubuh kita ya, ini sangat baik untuk nutrisi kulit dan rambut. Jadi, untuk brokoli ini dia juga ada kandungan, yang namanya glukoraphanin, kemudian gluconastritin dan glucobrasicin itu dia bisa berfungsi untuk mendetoks tubuh dan kulit dari dalam, ya. Hmm. Jadi tadi memang kandungannya vitamin C dari, kangkung dan brokoli ini dia bersifat sebagai anti aging ya. Kemudian vitamin E tadi karena antioksidan yang kuat, dia bisa melindungi membran sel dan juga bisa mencegah kerusakan sel, dari dalam terhadap atau juga terhadap radikal bebas atau ultraviolet. Oke Dok. Tapi sebenarnya kalau mungkin kayak kangkung atau brokoli gitu ya, sebenarnya, yang bagusnya ketika kita masak itu di tingkat kematangan yang sedang atau medium atau yang sudah, matang banget atau seperti apa untuk kandungannya supaya tetap bagus untuk kesehatan kulit? Ya, kita boleh tetap masak ya, tapi memang tidak perlu sampai benar-benar terlalu, apa, lunak ya, jadi masih Mhm. ada keras-kerasnya itu masih baik. Cuman kalau kangkung memang kita harus hati-hati karena batangnya kan agak, apa namanya, nggak bisa lebar itu ya, kadang-kadang Mhm. kalau tidak teliti membersihkannya kadang-kadang masih ada ulat mungkin yang di dalam itu masih bisa juga. Oke, berarti memang harus Jadi masih benar-benar bisa keras-keras ya, maksudnya oke. untuk
masih medium aja, nggak usah sampai betul-betul itu. Oke dok, kita lanjut ke yang ketiga nih dok. Biji-bijian mungkin kayak biji labu atau biji bunga matahari ini juga katanya baik untuk kesehatan kulit. Gimana nih dok? Ya, kalau untuk biji-bijian diantaranya mungkin seperti biji labu. Biji labu ini juga kita ambil kandungan seratnya, kemudian dia ada mineral seng, magnesium, kemudian Oke, kita akan mencoba menghubungi lagi. Sepertinya ada gangguan sinyal dengan Dokter Ayu. Seperti kita tahu bahwasanya beberapa makanan yang sudah disebutkan oleh Dokter Ayu tadi ya, mungkin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan terakhir biji-bijian ini memang sangat baik kandungannya untuk kesehatan kulit kita. Jadi kalau kita ingin menjadikan kulit yang sehat gitu ya, apalagi kalau untuk perempuan-perempuan zaman now nih terutama yang ingin kulitnya glowing, mulus seperti itu, Anda jangan lupa untuk mengonsumsi buah-buahan gitu ya. Seperti mungkin tadi sudah disebutkan kiwi, pepaya, melon, jeruk. Ini sebenarnya buah-buahan yang sering bisa kita temukan sehari-hari di sekitar lingkungan rumah kita seperti itu. Dan notifikasi yang paling harus diingat adalah jangan di jus gitu ya, lebih baik langsung dikonsumsi secara langsung. Oke, kita sudah terhubung lagi dengan Dokter Ayu. Dokter Ayu, kita lanjut lagi. Sorry tadi ada gangguan sinyal. Gimana nih dok, biji-bijian dok? mohon maaf tadi listriknya mati Oke, mendadak jadinya. silakan Oke, dok. jadi kalau untuk biji-bijian tadi memang karena untuk biji labu ini sangat kaya ya, dia juga ada tadi, mineralnya ada seng, ada magnesium, kemudian dia juga mengandung tokoferol, karotenoid, kemudian dia asam amino triptofan. Jadi dia sangat baik untuk peremajaan kulit, juga untuk mengangkat sel kulit yang mati dan juga untuk penangkalan terhadap radikal bebas ya. Jadi kombinasi dari biji labu ini dia sangat baik. Oke, berarti sangat baik ya biji labu dan juga biji matahari. Kita lanjut dok, yang selanjutnya tahu. Nah ini makanan yang murah meriah tapi kabarnya ini baik untuk kesehatan kulit. Gimana nih dok? Oh iya, oh tadi yang biji bunga matahari belum ya? Tadi baru yang Oh ya, oh biji oke, labu ya? oke. Kalau biji bunga matahari tadi dia bisa ada juga yang dibuat dalam bentuk minyaknya. Kalau biji bunga matahari ini, termasuk yang mengandung sumber vitamin E yang cukup tinggi ya. Hmm. Jadi dia ada asam lemak tidak jenuhnya, jadi asam linoleat. Ini salah satu yang baik gitu untuk kita, mengkombinasi lemaknya tidak hanya dalam bentuk santan atau minyak, tapi juga yang sehat ini dari biji-bijian. Ya serat, fitoestrogen, kemudian zat besi, magnesium, kalium, vitamin A, C, D, jadi sangat kaya. Hmm. Kalau untuk tahu, ini memang juga dia merupakan salah satu protein ya, protein yang dia baik juga, kandungannya lemak sehat, dia bisa untuk membantu regenerasi sel kulit yang mati digantikan yang baru yang sehat. Kemudian dia juga mengandung antioksidan dan juga ada kandungan kolagennya sehingga membuat kulit kita untuk lebih lentur ya dan elastis. Oke, berarti tahu ini murah meriah tapi kandungannya sangat baik untuk kesehatan kulit gitu ya dok ya. Kita lanjut yang terakhir dok. Nah ini yang Heeh. juga mungkin kayaknya lagi happening sekarang nih dok. Kacang almond gimana nih dok? Ya, jadi kalau untuk kacang almond ini juga salah satu yang kita tahu untuk mengandung asam lemak omega 3. Jadi omega 3-nya cukup tinggi, kemudian dia juga kaya vitamin E, vitamin B kompleks, kemudian serat, vitamin D, magnesium. Jadi ini vitamin E yang kita tahu tadi kan antioksidan yang kuat, tadi dia bisa memperbaiki kerusakan sel-sel kulit kita, dan juga tadi terhadap radikal bebas, polusi dari luar atau ultraviolet. Kemudian juga tadi dengan omega 3 asam lemak yang sehat ini akan membuat kulit kita lebih glowing tentunya ya, dikombinasi dengan berbagai vitamin dan mineral tadi. Oke, berarti kalau mau memiliki kulit yang sehat, mulus dan glowing harus mengonsumsi makanan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Ayu ya. Baik, terima kasih Dokter Ayu Kusumadewi, MSIS PGK Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Oke. Indriati Solo Baru Sukoharjo Jawa Tengah sudah berbagi informasi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Oke ya, pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit psoriasis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar penyakit kulit psoriasis, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati, Dr. Sukmawati Tansyatan SPKK spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, dokter. Apa Pagi. kabar? Baik. Hari ini cerah sekali ya, Dok ya. Sama. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas ya kalau kita tinggal di Indonesia sebagai salah satu negara tropis, memang salah satu penyakit yang mungkin tingkat prevalensinya lumayan tinggi itu yang berhubungan dengan kulit gitu ya, Dok ya, gitu Iya. kan. Nah, kalau berbicara tentang penyakit kulit, ya memang yang umum terjadi mungkin di masyarakat taunya yang umum-umum, ya panu lah, kadas lah, kurap seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali saya yakin jenis-jenis penyakit kulit gitu. Nah, salah satu hal yang mungkin sering kita lihat gitu sehari-hari, tapi kita nggak tahu namanya itu ternyata namanya psoriasis kan. Nah, namun sebelum membahas tentang psoriasis sendiri, yang dimaksud dengan organ kulit itu apa dan ada lapisan-lapisan apa aja sih, Dok, sebenarnya? Kulit itu sebenarnya bagian yang terberat dari tubuh kita. Oh, terberat ya, karena jadi garda terdepan gitu ya. Paling luas Paling sebenarnya. luas. Jadi Oh, kalau oke. itu bisa sampai 1,5 meter sampai 2 meter kalau kita lebarin gitu ya. Oh, Karena kan dia menutupi bagian luar kita. seluruh tubuh kita ya. Betul. Terus dia sekitar 16% dari tubuh kita. Jadi Oh. sebenarnya paling berat, Paling berat, paling gede. paling gede ya. Ya, nah itulah yang memang kayak harus kita benar-benar jaga. Nah kalau kulit itu lapisannya memang ada yang epidermis, dermis dan subkutis yang biasanya kita tahu seperti itu. Ada Lapisan paling atas itu yang biasa selalu kulit ari yang suka diganti-ganti kulit itu. Oke, yang mungkin sering berganti kulit itu ya. Ya, yang ada pengelupasan. Ya, yang oke. lepas, daki. Oh, itu daki itu menjadi salah satu Ya bagian dari itu. Oh, daki itu ternyata itu sebenarnya kotoran atau sel kulit yang mengelupas, Dok? Ya, jadi misalnya sel-sel kulit kita yang lapisan luar yang sudah mati, terus campur dengan keringat-keringat kita. Keringat kita kan ada kayak garam, gula, sisa metabolisme dari tubuh kita. Oke, berarti bukan full murni kotoran ya? Itu Ya, ada ternyata campur kotoran juga. Ada kalau campur misalnya kotoran kita ada juga? debu, ya, Oh, jadi itu oke, jadi oke, semuanya oke. jadi daki. Oke. Nah, sebenarnya faktor apa aja nih, Dok, yang bisa membuat kulit kita itu sehat gitu? Ya banyak kan. Faktor sehat itu juga kan dari dalam, dari luar gitu kan. Dari dalam biasanya kan ada faktor genetik orang-orang yang kulitnya kan ada yang lebih bagus, ada yang bermasalah karena kan kayak misalnya ada kelainan genetik misalnya gitu kan. Nah, kalau faktor luar misalnya ya dari tadi kan mengenai gizi ya, dari gizi yang baik, terus dari perawatan kita sehari-hari. Terus kalau kita di tropis kan harus pakai anti matahari gitu. Kalau mau ceweknya mau bagus lagi pakai krem-krem. Perawatan ya, Dok, Perawatan, ya. kita Oke. butuh seperti itu. Oke, kalau dari faktor yang bisa membuat kulit kita sehat ada faktor internal dan eksternalnya. Nah, Betul. kalau untuk salah satu yang lain gitu, maksudnya yang membuat kulit kita menjadi kesehatannya menurun apa saja Ya faktornya? banyak kan dari misalnya dari penyakit Oh, dari penyakit kita yang di dalam tubuh misalnya. menjadi komplikasi gitu atau Ya gimana? bisa kelihatan di kulit. Jadi kadang-kadang misalnya ada pasien yang datang kelihatan ada kelainan di kulit luar, sebenarnya itu mencerminkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya dia. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam seperti tadi. Jadi bisa kayak misalnya bisa dari bakteri kalau dari luar ya, virus, jamur tadi yang disebut gitu. Jadi terus ada misalnya penyakit-penyakit lain dari yang dalam keluar. Terus yang jadi bakteri, virus, jamur, imunologi ya kan ya seperti itu. Oke, itu menjadi faktor yang Secara juga harus umumnya, diwaspadai untuk yang bisa membuat kesehatan kulit kita menurun gitu ya. Nah, itu kan faktor mungkin internal dan eksternalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia yang tadi sudah kita singgung di awal, tingkat prevalensinya lumayan tinggi. Tapi emang betul, maksudnya kayak iklim, cuaca di suatu daerah atau negara itu berpengaruh besar pada kesehatan kulit itu gimana itu, Dok? Iya, jadi kan kalau misalnya di Indonesia kan cuacanya panas, kelembabannya tinggi. Jadi itu memang kasus ini apa yang tadi penyakit jamur itu banyak banget. Iya, sama bakteri karena kan
Kalau bakteri itu kan kebersihan kulit, kebersihan lingkungan. Nah, kalau kita misalnya jaga kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh kita sendiri, infeksi bakteri, jamur ataupun virus itu pasti menurun. Iya. Kalau jamur tiram sih enak dimakan ya, Dok ya. Kalau ini jamurnya jemur di kulit jadi nggak enak dimakan ya, malah bahaya Dan gitu ya, Dok ya. kasusnya lumayan banyak. Dan kasusnya lumayan banyak. Berarti dengan kasus lumayan banyak itu yang dipengaruhi oleh iklim atau cuaca di Indonesia Ya, sebagian karena negara. lembab kan, jadi ya udah panas, keringatan, terus kita lembab, terus biarkan keringat itu di tubuh kita, nanti jamur itu lebih gampang tumbuh. Karena ada makanannya kan, jadi makanannya dia kan dari kulit-kulit mati gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi lembab, kulit kita lembab gitu, terus ada kita gak mandi misalnya atau telat mandi gitu kan. Nah, jadi kulit kita lembab, jamurnya jadi gampang tumbuh. Nah, itu biasanya ada daerah-daerah khusus nggak sih, Dok? Maksudnya untuk yang kalau jamur secara ya? umum ya, Oke. secara umum penyakit kulit itu kayak mau dilipatan-lipatan atau Iya, apa gitu? Kalau jamur memang paling sering di daerah lipatan-lipatan, di mana di lipatan itu kayak keringatnya kan lebih numpuk. Sel-sel mati tadi kan juga numpuk di situ. Jadi kalau nggak jaga kebersihan, di situ gampang sekali sumber untuk jamur tadi yang tadi. Jadi di selangkangan sebenarnya juga paling sering. Dan di daerah selangkangan lebih sering pada laki-laki dibanding Lebih lembab ya laki-laki ya. Oke. Ya. Oke, Dok. Nah, kalau berbicara tentang tema kita hari ini tentang penyakit psoriasis, ini kan kalau yang umum dikenal ya tadi ya dari jamur-jamur, panuk, Bakteri, ada segala macam. Nah, virus, kalau psoriasis sendiri seperti apa, Dok? Ya, jadi psoriasis itu sangat menarik ya, karena sampai saat ini psoriasis pengobatannya masih termasuk sulit. Sulit ya? Jadi itu kelainan di mana dia ada inflamasi, jadi peradangan di kulit yang kronik, itu artinya terus-menerus. Nah, itu biasanya bisa karena dari faktor ada genetik, kemudian dengan faktor pencetus dari lingkungan. Jadi sama kayak bom, kalau nggak ada yang nyalain dia tidak meledak. Gitu. Nah, terus gejalanya biasanya kulitnya berlapis-lapis, jadi kayak bersisik-sisik. Terus dasarnya merah. Karena inflamasi tadi itu ya? Iya, jadi merahnya khas. Khasnya seperti kita lihat merah pinkis-pinkis gitu. Nah, gitu. Mungkin kayak ya kayak kulit-kulit sensitif jatuh kayak gitu ya, Dok ya? Ya, kulitnya merah, tapi merahnya di bagian dalam karena kelainan kulitnya di lapisan dermis. Ya, dermisnya yang merah, nanti timbul epidermisnya yang jadi bersisik-sisik ya karena tumbuhnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya orang sehari-hari harusnya kan lapisan kulit itu satu lapis itu sekitar 28 hari. Kalau di psoriasis itu antara 4 sampai 7 hari udah satu lapis. Jadi orang satu bulan cuma ada satu lapis. Dia udah berapa? 4 lapis? Iya, bisa? 4 lapis, 5 lapis udah. Jadi orang satu lapis dia udah 5 lapis. Jadi ya lebih tebal. Jadi kesannya bersisik-sisik. Berarti dia memang apa bahasanya ya, tingkat percepatan lapisan kulitnya bisa secepat itu ya, Iya, Dok ya? tumbuhnya sangat cepat. Jadi kita bilang psoriasis. Nah, psoriasis itu berasal dari kata mirip dengan kayak kulit buaya gitu katanya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu namanya new Pisian. Jadi kayak eksim kulit sapi gitu katanya. Kalau biasa secara umum orang bilang new Pisian. Oke. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan, kalau tadi memang kan ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Nah, kalau penyakit-penyakit yang lain kan kulit yang lain kita taunya ya jamur, bakteri. Kalau ini penyebabnya apa, Dok? Ya, jadi misalnya ada faktor genetik, di mana di dalam genetik kita dia ada membawa sifat psoriasisnya. Berarti bawaan gitu ya? Jadi nanti kalau ada faktor lingkungan yang mencetuskan, dia akan jadi timbul. Contohnya paling sering misalnya infeksi yang kronis. Nah, itu yang bisa bikin tumbuhnya jadi lebih cepat. Jadi dia memicu untuk yang tadinya diam gitu jadi terpicu untuk keluar. Kalau untuk genetik sendiri seberapa besar, Dok? Maksudnya kayak ketika ada orang tua yang punya riwayat psoriasis gitu ya, anaknya juga potensinya besar tidak mengalami psoriasis juga atau gimana? Iya, bisa begitu. Berarti lumayan besar juga ya. Tapi kalau dari faktor lingkungan sendiri ada pencetusnya juga akan besar juga atau seperti apa? Ya, lingkungan
Biasa karena infeksi yang paling sering sebenarnya. Oke. Kalau dari faktor lingkungan berarti apakah penyakit ini menular atau seperti apa? Tidak, dia tidak menular tapi menurun. Oh, oke. Jadi keturunannya bisa seperti misalnya ada orang tuanya nanti anaknya bisa gampang timbul psoriasis. Oh, berarti akan terus menurun terus, tidak bisa memutus rantai itu atau seperti apa, Dok? Biasanya memang jarang. Jadi agak sampai saat ini masih sulit untuk dilakukan pencegahan. Oke. Tapi ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak posisi awal ya, maksudnya kondisi awal kulit yang memang selain genetik ya, kalau genetik kita sudah tidak bisa berbicara lagi karena memang sudah turunan seperti itu. Mau kondisi kulitnya seperti apapun, dia pasti ada faktor risiko pencetusnya seperti itu kan. Nah, kalau untuk yang non genetik itu dari faktor lingkungan pencetusnya, kondisi kulit seperti apa sih, Dok, yang kemudian kayaknya rentan untuk mengalami psoriasis, ada nggak? Misalnya kalau di lipatan-lipatan ada namanya psoriasis inversa. Itu kalau misalnya ada infeksi kayak tadi jamur itu bisa lebih memicu untuk timbul. Jadi misalnya psoriasis itu bisa dipicu oleh misalnya dari batuk pilek, infeksi kan batuk pilek. Kemudian gigi yang bolong. Nah, gigi yang bolong juga bisa ya seperti itu memicu ya gitu. Di mana ada infeksi, di situ akan merangsang sel di kulitnya itu untuk terjadi peradangan. Nah, itu yang membuat timbul. Oke, Dok. Terus kalau stres Juga bisa? iya. Waduh, Stres masa pandemi juga banyak bisa. orang stres nih, Dok. Ya, jadi saya selalu bilang psoriasis itu seperti kayak sapam yang gampang marah. Jadi kan kita tubuh kita ada pertahanan tubuh kita ada dua. Yes. Yang ada yang namanya sel B, ada namanya sel T. Sel B itu kayak TNI, jadi kayak tentaranya itu yang membentuk antibodi. Kalau sel T ini kayak menjaga di lingkungan, misalnya di kulit kita ada sel T gitu. Jadi setiap ada hal-hal yang membuat sel T itu terpicu, itu akan membuat dia terjadi peradangan di kulit situ, dia akan timbul suatu psoriasis. Ya, jadi dari cuaca juga kalau terlalu panas juga bisa, terlalu dingin, stres, terus tadi penyakit-penyakit semua yang jadi kayak sel T-nya sangat sensitif. Jadi di kulit kita sebenarnya ada namanya sel T residence memory cell. Jadi ada sel memori sel daya ingat ya kayak ingat ya. Orang saya kalau bilang di kulit kita ada sel T memori, mereka bilang, "Dok, memori itu kan di kepala. Kenapa di kulit ada?" Jadi di situ dia ada resident memory cell ya, sel T. Jadi kalau ada apapun yang mengganggu dia akan memberi suatu reaksi. Nah, itu yang membuat jadi radang. Dengan ada radang, maka kulit itu akan jadi tumbuh lebih cepat. Gitu. Ini sebagai salah satu respon kulit seperti itu ya. Betul. Ketika ada gangguan datang dari luar. Oke, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas gimana nih untuk mengobatinya gitu ya, atau tanda-tanda awal ketika orang terjadi psoriasis sebelum akhirnya berlapis-lapis gitu ya, Dok ya. Kalau kue lapis sih enak, kalau kulit berlapis nggak enak gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Ya. Oke, nanti kita akan bahas, Dok. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar penyakit kulit psoriasis, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit psoriasis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar penyakit psoriasis, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Sukmawati Tanseltan SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita kembali lagi, Dok. Ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak gejala-gejala kondisi yang kayaknya noticeable ya, yang bisa dilihat gitu, kalau ini kayaknya mengarah ke psoriasis deh, itu seperti apa kondisinya? Ya, jadi biasa pasien datang dengan keluhan ada bercak, sisik-sisik gitu ya. Jadi biasanya bercak, sisik-sisik itu ada lokasi-lokasi tertentu. Oh, khusus ya, ada yang biasanya terjadi gitu ya? Dia lebih suka di daerah tertentu gitu. Jadi bisa di daerah kepala. Jadi kepala itu paling sering di daerah belakang ya. Oh, Jadi di sini belakang ya? jadi mereka mungkin datang keluhan
ketombe gitu loh, dok ada ketombe gitu loh. Terus ya paling belakang atau bisa di sekitar sini ya, antara lapisan kulit kita yang di wajah dengan rambut. Jadi perbatasan di situ. Perbatasan antara forehead, Ya, apa ini namanya, jidat? daerah garis rambut ini itu paling sering di daerah situ. Kemudian ada juga yang, jadi memang beberapa tipe ya. Jadi saya sebutin dulu ya, ada tipe psoriasis vulgaris. Jadi dia ada bercak-bercak putih-putih, merah-merah dan ada bersisik tebal di beberapa lokasi. Dia agak acak. Tapi yang paling sering di daerah siku, lutut, kemudian di punggung ya. Terus ada yang di kepala tadi yang saya bilang. Terus kalau yang psoriasis gutata dia datang dengan kayak titik-titik merah-merah kecil-kecil tapi bersisik. Nah kalau yang inversa tadi yang di lipatan-lipatan. Kemudian bisa saja yang di telapak kaki dan telapak tangan doang. Jadi dia kayak ada kayak bisul-bisul bernanah-nanah. Nah terus ada juga yang kayak seluruh badan. Jadi ya udah hampir seluruh badan merah-merah. Jadi memang ada beberapa jenis. Nah, tapi intinya adalah selalu dia bersisik, yang tadi kita udah ngomong, jadi sisiknya tebal, kemudian dasarnya putih, batas antara yang normal sama yang sakit itu biasa batasnya jelas. Jadi ini kulit normal, kemudian yang normal di sini, yang psoriasisnya itu dia jelas banget perbedaannya. Terus dasarnya warnanya pink-pink, karena kalau kita lihat di mikroskop di dalamnya pembuluh darahnya tuh kayak lebih banyak, makanya warnanya pinkish gitu. Jadi gejalanya awalnya ya biasanya seperti itu. Gejalanya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau untuk kasus yang agak sulit memang kita lakukan biopsi, jadi ambil kulitnya untuk periksa laboratorium. Tapi sebenarnya secara klinis sih udah khas banget, jadi harusnya sih sebagai seorang dokter rata-rata sih udah udah tahu bisa. lah ini pasti ngarahnya ke psoriasis gitu ya, Dok ya. Betul, Oke, Dok, sebelum lanjut ini sudah ada DM Instagram, Dok. Kita baca terlebih dahulu dari siapa ini? Dari @bagus.andrianto. Dok, maaf, di area sekitar selangkangan saya itu dulunya kan gatel banget, terus sekarang nggak gatel tapi ada sisa dan menghitam. Itu kenapa ya, Dok? Dan solusinya biar bersih lagi gimana ya? Nah, ini di selangkangan, di lipatan-lipatan ya. Dulu gatel, mungkin karena digaruk-garuk jadi sisanya menghitam, tapi udah nggak gatel lagi. Ini apa, penyakit apa, dan solusinya seperti apa? Paling sering itu dari jamur, namanya Tinea inguinalis. Jadi jamur di daerah lipatan yang tadi saya bilang, pada laki-laki kan lebih sering. Oh bener ya, ini bukti ya, Dok ya. Nah jadi kenapa? Karena laki-laki kan ada skrotum ya, jadi skrotumnya itu, jadi makanya kalau untuk laki-laki kalau mandi benar-benar daerah skrotumnya itu di lipatan paha itu harus benar-benar dibersihin, pakai sabun bersihin, terus nanti sesudah mandi itu harus dilap kering gitu. Kadang-kadang mungkin kan mau cepet-cepet ya. Pagi-pagi udah, aduh. Langsung udah mandi, terus lapnya agak kering. Yang penting badannya yang dilap kering. Daerah situ kadang-kadang tidak dilap kering. Jadi harus benar-benar lap sampai kering gitu kan. Supaya jangan ada kayak tadi sisa-sisa keringatan, sisa sel mati. Kemudian jamur itu gampang tumbuh sekali di situ. Paling gampang di daerah situ. Nah jadi kalau misalnya ada jamur tumbuh di situ, awalnya memang dia kesannya kayak merah, terus merah, terus ada kayak sisik-sisik juga. Makanya nanti kita harus bedakan dengan psoriasis yang inversa daerah situ. Nah, kalau memang kelihatannya dia mungkin sudah pernah diobatin. Nah, sesudah sembuh bekasnya akan menjadi warna hitam kecoklatan. Jadi orang selalu bilang kalau ada sakit ini nggak boleh sakit cacar, nggak boleh makan kecap, nanti jadi warna hitam. Sebenarnya tidak. Semua proses radang kulit yang bikin kulitnya udah merah, sesudah sembuh, dia akan ke tahap yang warnanya lebih hitam dulu, nanti 1-2 bulan kemudian baru kembali ke warna asli. Nah kalau untuk dia solusinya ya tetap harus pertama jaga kebersihan, kemudian nanti di situ bisa kasih krem-krem yang untuk mencerahkan lipatan kulit, itu ada dijual gitu. Jadi kebetulan saya juga ada produknya yang seperti itu. Terus nanti kalau daerah situ biasanya sering sekali kambuh. Jadi lifestyle-nya untuk menjaga kebersihan di situ harus benar-benar dijaga. Dan biasa kan kalau ada apalagi kalau pegawai kan dapat seragamnya itu aja. Jadi kadang-kadang kita kalau nggak ganti baju kan orang nggak tahu juga kan. Nggak tahu dalamnya sih. Ya, jadi sebenarnya kebersihan selain tubuh juga pakaian yang kita pakai juga harus
benar-benar juga bersih gitu loh. Hmm. Ya, dan jangan pakai baju yang terlalu ketat atau celana terlalu ketat, jadi bikin lembab gitu. Oh gitu. Ada juga, saya nggak ngerti ini benar apa enggak. Saya juga nggak ngerti ini dokter. Gimana? Kalau untuk laki-laki kan memang lebih rentan tadi ya. Mungkin dari sisi kebersihannya juga beda dengan cewek ya. Yang cewek kalau cewek mungkin habis mandi bisa seluruh tubuh itu dibersihin. Tapi kalau laki-laki apalagi in the rush hour pagi-pagi udah hektik bangun kesiangan mau berangkat kerja ya udah seadanya Iya. lembab gitu. Nah, katanya ada yang bilang juga lebih baik kalau laki-laki itu pakai celana dalamnya yang gini ya dok ya, bukan yang gini ya. Ya, Ya jadi katanya bisa menggeser-geser bagian selangkangan itu iya, akhirnya terjadi. ya enggak juga sih. Sebenarnya mau pakai model apapun, yang penting adalah jaga kebersihan. Terus lap kering kalau habis mandi. Itu yang penting sih. Yang Terus penting ya. sehari mandi 2 kali. Jangan kadang kan kerja kan yang shift malam ya. Saya banyak menemukan yang udah shift malam pulang udah capek langsung blek tidur terus udah mandi. ya udah selama kerja kan udah banyak keringatnya terus pulang begitu dia tidur ya jamurnya tumbuh. Jamurnya tumbuh Iya. dengan merajalela ya dok ya. Aduh Betul. ini nggak bagus ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bagus Andrianto dan semoga cepat sembuh itu keluhan-keluhannya ya. Oke dok. Nah sekarang kita berfokus pada psoriasis untuk pengobatannya. Pengobatan apa yang harus, maksudnya kayak ada nggak beda kayak di awal-awal udah mulai tadi kan gejala-gejala yang tadi itu sama yang udah kayaknya udah kelamaan, kayaknya tindakannya telat nih harus diapain gitu dok? Iya, jadi pengobatan psoriasis ya seperti tadi saya bilang tuh sampai saat ini masih sangat sulit. Jadi kita masih dari saintis masih mencari pengobatan yang terbaik. Jadi yang umum biasanya dikasih yang topikal ya, topikal steroid. Kemudian bisa saja dikasih ada yang dengan oral steroid. Biasanya saya tidak pernah lakukan itu. Usahakan seminimal mungkin. Kemudian pengobatan dengan fototerapi. Jadi kayak di sinar UV gitu. Kemudian ada sekarang lagi terapi biologi. Biologi kayak tadi kalau misalnya sel T-nya yang aktif. Nah, itu yang dikasih anti reaksi dari sel T-nya, terus interleukinnya. Nah, dikasih anti interleukinnya. Jadi itu terapi biologi sampai saat ini masih berkembang. Tapi kalau saya pribadi biasanya pasien itu kalau yang menderita psoriasis itu saya kalau pasien pertama kali datang biasa dapat kuliahnya banyak jadi agak panjang. Saya Karena memang harus diedukasi dulu ya dok ya. Betul. Karena edukasi untuk dia harus penting banget. Jadi saya harus kasih tahu dia apa itu psoriasis, terus pencegahannya bagaimana. Jadi dia tidak boleh stres seperti itu kan. Ya, hidupnya tuh harus tenang, harus enjoy gitu kan. Jadi penyakit psoriasis juga sering bersama dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistemik. Contohnya yang berhubungan dengan jantung dan reumatologi. Jadi psoriasis selain tadi di kulit, ada yang di kuku, ada yang di sendi. Nah, jadi kalau memang misalnya kita udah analisa, misalnya dia ada penyakit psoriasis beserta dengan penyakit yang lain juga, kita harus tangani juga. Kita konsultasi ke penyakit dalam gitu atau reumatologi untuk terapi bersama. Tapi kalau dari kulit biasanya juga saya biasa mengedukasi ke pasien psoriasis bahwa mereka harus menerima psoriasis itu seperti bagian dari tubuh mereka. Jadi dia kalau bisa menerima penyakit itu, kalau bisa menerima itu nanti kita masuk ke terapinya akan lebih gampang. Jadi gitu. secara psikologi Dari itu acceptance penerima juga penting ya dok? betul. Jadi saya selalu kasih tahu mereka, kamu terima psoriasis seperti bagian dari tubuh kamu. Misalnya rambut, kalau rambut panjang dipotong, kuku panjang dipotong, kalau badan kotor dicuci, dimandiin gitu kan. Nah, jadi kalau memang misalnya dia bisa menerima itu, jadi pada saat kambuh diobatin. Jadi jangan kalau misalnya kambuh terus kesel, marah, stres, kadang sampai depresi, itu membuat penyakit dia makin parah. Jadi belajarnya untuk menerima psoriasis itu, karena sampai saat ini kan terapinya susah. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita benar-benar harus mengetahui psoriasis itu penderitanya. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa menerima itu, jadi pasien itu rata-rata kalau saya udah edukasi itu, nanti datang cuma, dok kamu nih mau beli obat gitu misalnya. Nah, itu akan jauh, kalau saya lihat jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Terus ada satu hal yang memang mungkin orang menganggap itu sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya saya bilang ada teori kuantum yang kalau misalnya
misalnya otak saya menyuruh saya untuk mengambil sesuatu kan, otak saya menyuruh saya ngambil kan. Nah, kalau pada saat terapi juga, saya selalu anjurkan mereka kalau misalnya lagi kasih salep itu harus kayak diajak ngomong. Oh, berarti ngomong ke diri kita sendiri supaya afirmasi positif supaya penyakitnya cepat sembuh gitu ya, Dok ya. Jadi sembuh ya, jangan kamu lagi baik-baik dong gitu. Jadi afirmasi itu positif jauh lebih baik gitu loh. Afirmasi positif untuk menjaga kesehatan kulit kita gitu ya dan seluruh tubuh. Oke, Dok, nanti mungkin di segmen terakhir kita akan berfokus mungkin tips-tips simpel yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga kulit kita tetap sehat gitu ya supaya tidak terjadi jamur dan salah satunya psoriasis juga gitu ya, Dok ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bijangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Sukmawati. Oke, Dok, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini, tips untuk menjaga kesehatan kulit yang simpel yang mungkin bisa kita lakukan di rumah ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama. Konsumsi vitamin. Nah, vitamin apa saja, Dok? Kalau biasa di televisi kita lihatnya vitamin E, tapi gitu. Ternyata bukan E aja ya, Dok ya. Ya, kita vitamin dan mineral itu juga harus seimbang sih ya. Bisa C, bisa E, vitamin A ya, semuanya vitamin B itu semua dibutuhkan. Ya, sama mineral ya, yang kecil-kecil, tapi yang penting harus seimbang. Harus seimbang, tidak hanya makanan satu. juga kan harus seimbang. Betul. Jadi bukan hanya satu vitamin tertentu, tapi vitaminnya yang lengkap seperti itu ya. Karena kebutuhan kulit kita juga tidak hanya melulu di satu vitamin, tapi banyak ya. Oke, kita lanjut. Menjaga kelembapan kulit. Ini juga penting, apalagi tinggal di negara tropis. Gimana nih, Dok? Ya, jadi kalau habis mandi kita harus pakai pelembab sebaiknya. Ya, begitu selesai mandi sebaiknya langsung pakai pelembab. Jangan tunggu kulitnya udah kering baru pakai pelembab. Oh, lebih bagus saat pas setelah mandi, tapi jangan pas lagi agak basah-basah juga ya, Dok? Dilap dulu, kira-kira ya begitu lap kering langsung apply. Jadi dia penyerapannya lebih bagus. Oh, gitu. Ya, gitu. Oke. Apply-nya ke bagian-bagian yang terlihat atau bisa kalau bagusnya sih seluruh badan. Tidak terlihat ya, bisa lipatan-lipatan. Lipatan nggak perlu sih pakai pelembab. Oh, kalau di lipatan tidak perlu? Nggak usah, di situ udah lembab. Jadi yang daerah-daerah yang terbuka aja sih. Nah, jadi pelembab itu kan ada pelembab yang sampai dari tidak oily sampai ke oily. Jadi tergantung kulitnya. Kalau kulitnya misalnya kering banget, pakai yang sangat oily. Kalau nggak terlalu kering ya pakai yang biasa-biasa aja. Udah bisa. Bergantung juga ya. Beda pelembabnya itu harus sesuai jenis kulit ya. Betul. Nah, kalau airnya yang lembab tapi dia pakai oily juga nggak bagus gitu ya? Iya, apalagi kalau misalnya di muka pakai pelembab, kalau udah tipenya berminyak kasih pelembab lagi bisa jadi jerawatan malah. Oh, pilih pelembab pun harus hati-hati ya? Iya, harus tahu. Harus tahu jenis kulitnya, yang kulit yang oily atau tidak oily. Terus komposisinya di dalamnya apa aja, itu juga perlu. Berarti nggak boleh asal-asal ya. Kalau sekarang apalagi banyaknya di online itu yang murah-murah malah bahaya ya, Dok ya? Tergantung lah. Jadi kalau misalnya kita perlu, kalau kita kan sekarang udah tahu komposisinya, dibaca aja komposisinya apa. Harus tahu komposisinya dan jenis kulitnya seperti apa ya, Dok ya? Ya, disesuaikan aja. Disesuaikan. Kita lanjut. Perlindungan dari matahari. Ya, Indonesia surganya matahari gitu ya, Dok ya. Nah, ini gimana nih perlindungan dari matahari, apa yang harus kita lakukan? Ya harus lah. Jadi sebelum keluar rumah udah pakai anti matahari duluan. Ya minimal setengah jam sebelumnya udah pakai gitu. Kalau pakai sunscreen yang SPF berapa yang ideal, Dok? Ya, kalau misalnya katanya sih 15 ya secara teori, tapi kalau di Indonesia tergantung juga. Kalau memang panas banget kita pakainya yang minimal 30 sih biasanya. Oh, minimal 30 untuk kawasan berpantai kayak gitu deh. Tergantung kulitnya lagi kembali. Kalau memang jenisnya kulitnya memang agak coklat, kita perlu SPF yang lebih rendah. Kalau kulitnya yang putih banget itu harus SPF-nya lebih tinggi karena proteksinya lebih tinggi. Oh, oke, tapi standarnya antara 15 sampai 30 tadi itu betul. Ya. Oke, berarti sekali lagi SPF tidak kan orang berpikirnya semakin tinggi semakin bagus untuk sunscreen gitu kan. Semakin tinggi kadang-kadang semakin oily. Jadi tergantung, kalau di pantai tadi ngomong pantai ya harus yang oily yang harus tinggi. Yang harus lebih oily, yang SPF-nya lebih tinggi. Tapi lagi-lagi harus dikembalikan ke kondisi kulit dan di tempat pemakaian gitu ya. Iya, tergantung jenis kulit juga, warna kulit.
Olahraga udah penting pasti untuk dong. kesehatan kulit, Dok? Ya, olahraga bisa dari yang ringan sampai yang sampai udah ke fitness segala macam itu tergantung lah. Jadi kalau memang kemampuan dia olahraganya segitu, jadi misalkan tergantung usia kan. Iya, Nah, itu betul. juga ya Dan harus pastikan itu disesuaikan. olahraganya bukan prestasi ya, tapi olahraga iya, iya, sehat. benar, Olahraga sehat, prestasi ya. udah kayak atlet nanti Iya. ya. Oke, yang terakhir. Nah ini Dok, hindari skincare penyebab iritasi juga harus penting ya, edukasi tentang bagaimana cara memilih skincare yang baik gitu ya, Oli ya. Ya, jadi ya kembali lagi kita harus lihat jenis kulitnya. Oh iya. Ya, jenis kulitnya apa kan biasanya kering, kemudian yang berminyak, berjerawat, atau ada flek. Nah, itu nanti kan skincare-nya disesuaikan dengan itu. Jadi dari pilihan dari sabunnya atau pembersihnya, toniknya, krem pagi, krem malam, sunscreen-nya, itu semua harus disesuaikan dengan kondisi kulit. Gitu. Oke. Berarti Sama memang kandungannya, jadi kandungannya juga kita penting gitu. Hmm. Di Indonesia kan banyak sekali ingin pemutih, jadi Nah, ya itu dia. carilah pemutih yang aman. Ya sekarang banyak produk-produk pemutih yang benar-benar yang aduh, kadang-kadang kita jadi dokter kulit aduh Serem ya, Dok ya? serem juga. Nanti timbul efek samping baru ke dokter kulit. Jadi kita kalau lihat aduh udah efek samping kasih ya kita memang harus tangani, tapi kayaknya sayang banget kadang-kadang kalau pakai krem yang tidak tepat sampai efek samping. Oke, berarti memang sekali lagi harus tahu kondisi kulit dan kandungan apa-apa yang mau betul. dipakai ke dalam tubuh kita. Kalau Iya. memang ragu-ragu, silakan langsung tanya ke dokter atau ahlinya gitu ya, Dok Betul, ya. Baik, sebaiknya terima begitu. kasih Dok hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Kita doakan kita semuanya terbebas dari penyakit kulit. Ya, salah satu hal ya menjaga kesehatan diri ya, pola hidup Olahraga, bersih minum dan vitamin, sehat. makan yang Betul. seimbang. Betul sekali, seperti Dokter Sukma hari ini ya, yang sudah menjaga kesehatan dengan sangat baik. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama, Sehat-sehat terima terus. kasih pada Raden sama Dai TV. Iya, terima kasih dan salam untuk keluarga di rumah. Dok. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sehati.tv. Saya Raden Media Summit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.